jiwaku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
sekalian, marilah Rio. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita awali doa rosario kita pada sore hari ini dengan menyanyi lagu Maria, Hai Pujilah. Hai pujilah segala bangsa, mari ya Bunda penebus. Adamat yang mulia sebagai
kami anak-Mu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anak-Mu. Jika jatuh dalam dosa dan sinar jiwaku, semoga kami Kau antarkan kepada Yesus Putra-Mu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anak-Mu. Oh, ingatlah ya Bundaku, doakan kami anak-Mu. Saudara-saudara terkasih, Sinode para Uskup merupakan suatu pertemuan berkala para uskup yang didirikan oleh Paulus ke-6 pada tahun 1965 melalui motu proprio apostolica solicitudo. Kata sinode sendiri sesungguhnya berasal dari kata Yunani synodos yang berarti berjalan bersama. Dalam gereja Katolik, kata sinode tidak sekedar dipahami sebatas pertemuan atau sidang umum, tetapi dipahami sebagai gerak atau tindakan berjalan bersama. Berjalan bersama merupakan warisan yang sangat berharga dari gereja perdana. Sinode bahkan menjadi hakikat dari gereja sendiri. Ini menjadi cara gereja untuk ada dan hidup, serta cara gereja berkarya dalam mewujudkan misi keselamatan Allah. Pada tanggal 10 Oktober 2021 yang lalu, Paus Fransiskus telah membuka sinode para uskup sedunia. Sri Paus mengusung tema, demi sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Sinode yang berlangsung dari Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2023 ini secara istimewa melibatkan seluruh umat Allah dalam proses berjalan bersama. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai bagian dari umat Allah yang bersekutu dalam gereja universal, marilah kita wujudkan berjalan bersama dengan terlibat secara aktif dalam kehidupan dan perutusan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, Putra-Mu Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sangat besar kepada kami dalam melaksanakan dan menjalankan dengan baik tugas dan perutusannya ke dalam dunia ini. Berkat keteladanan Putra-Mu Yesus Kristus ini, kami pun diundang sebagai sebuah persekutuan, komunio, untuk berpartisipasi aktif melaksanakan misi penerusan karya Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah kami agar mampu mendengarkan dengan baik bisikan Roh Kudus yang menggema dalam kebisingan aktivitas kami. Dengan demikian, kami dapat melaksanakan misi di dunia ini dengan lebih baik dan berjalan bersama sebagai tanda kenabian bagi keluarga umat manusia yang membutuhkan karya bersama untuk mewujudkan kebaikan bagi semua orang. Kami menyadari
bahwa semua ini ditunjukkan hanya demi keselamatan bersama. Karena itu, bersama Bunda Maria, Ratu Rosari, kami mengaturkan permohonan ini kepadamu dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Dengarkanlah doa-doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Peristiwa gembira. Peristiwa pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan,
dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, Dan antarlah jiwa-jiwa terutama mereka yang sangat membutuhkan keraiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, Terutama mereka yang sangat membutuhkan keraiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Janganlah tinggalkan daku, ya Allah. Jangan jauh daripadaku. Bersegeralah menolong aku, ya Tuhan, penyelamatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara kekasih, kita memasuki minggu biasa yang ke-31. Kebetulan hari ini tanggal 30 Mei.
kita sekalian rangkaikan dengan perayaan syukur atas doa-doa Bunda Maria yang telah menyertai kita selama 1 bulan ini, dalam bulan Oktober. Seraya bersama dengan seluruh gereja yang memasuki masa sinode selama 2 tahun ini, kita mohon Bunda Maria berjalan bersama gereja dan menjauhkan dari berbagai macam tantangan, terutama penyesatan-penyesatan yang bisa disebabkan oleh kuasa-kuasa iblis. Saudara-saudara kekasih, menjelang sinode ini, kita diminta untuk sepanjang 2 tahun ini turut serta bergabung dalam doa. Nah, mohon bantuan Roh Kudus, kuasa-kuasa iblis yang merongrong gereja dapat dikalahkan, sehingga gereja dapat berjalan pada arah yang benar melalui keputusan-keputusan sinode. Karena itu saudara-saudari, untuk misa saat ini kita kali banyak merenungkan tentang peranan Bunda Maria, dan kita hanya membacakan sebentar kitab suci, tetapi kita lebih banyak merenung bersama Bunda Maria. Mari saudara-saudari, kita merendahkan diri hadapan Allah. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kita sering kali berdoa, tetapi kalau Tuhan meminta sesuatu, seperti Bunda Maria katakan kepada pelayan-pelayan dalam Parkoni di Kana, lakukanlah apa diminta padamu. Kadang-kadang kita berdoa, tapi ketika diminta sesuatu melakukannya, kita tidak melakukannya. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar bahwa perintah paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menegaskan pula perintah kedua yang sama dengan yang pertama, ialah mengasihi sesama seperti kepada diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan melaksanakan perintah itu sampai sehabis-habisnya. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkau-lah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih
Ia telah Kau tanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata. Dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, Ia bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu, dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Refrein, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Refrein, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Refrein, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya, maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya,
yakni ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerjaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, Tuhan menciptakan kita untuk mencintai Dia. Dan supaya kita tinggal bersama Dia dalam kasih, kita diminta untuk saling mengasihi juga. Karena sesama itu Tuhan hadir. Tidak ada tujuan lain Tuhan menciptakan kita selain supaya kita menyatu dengan Dia. Sebab dalam kesatuan dengan Dia kita mengalami kebahagiaan. Tuhan tidak menciptakan kita supaya kita bersengsara, supaya kita punya tujuan hidup sendiri, tapi menciptakan kita untuk mengasihi Dia dan hidup mengasihi di antara sesama manusia. Saudara-saudara kekasih, setelah Yesus, manusia yang paling mampu melaksanakan perintah kasih ialah Bunda Maria. Yesus yang pertama-tama menghabiskan dirinya sebagai kasih kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, yang mau menyelamatkan manusia. Yesus dikorbankan seperti Ishak tidak keberatan ketika mau dikorbankan bapaknya. Yesus juga tidak keberatan, bahkan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Dia memberikan segala-galanya, hidupnya pun diberikan sebagai kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama.
Setelah Yesus, manusia yang kedua yang paling melaksanakan perintah kasih adalah Bunda Maria. Dia menerima tugas panggilan sebagai Ibu Mesias dengan satu perkataan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kesiapsediaan Bunda Maria turut di dalam karya menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dinyatakan dalam suatu kalimat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan sejak itulah Bunda Maria terlibat secara penuh dalam proses penyelamatan manusia. Ia rela menanggung rasa malu karena sudah hamil sebelum tinggal bersama Yosef. Ia rela memelihara, mengandung Tuhan Yesus, memeliharanya sampai dia menjadi besar. Ketika Yosef persembahkan dalam bait Allah, Simeon malah menubuatkan bahwa anak ini akan ditentukan untuk membuat orang Israel jatuh bangun, dan suatu sembilu akan menembus jiwa Bunda Maria. Ini suatu hal yang pasti saja mengagetkan Bunda Maria, tapi dikatakan Bunda Maria menyimpan dengan cermat segala perkataan itu. Dia jalan terus. Ketika Yesus disalibkan, Yesus tidak takut, Maria tidak takut mendampingi Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah kebegisan orang-orang Yahudi, merajam Tuhan Yesus, memukuli Tuhan Yesus yang memanggul salibnya ke gunung Kalvari, Bunda Maria tampil, datang memeluk anaknya. Tidak takut, bahkan menyertai sampai melepaskan nafas terakhir di kayu salib. Dan ketika Yesus mau menembuskan nafas terakhir, dia menyerahkan Yohanes, mewakili kita semua, kepada bundanya. Bunda Maria diserahkan sebagai ibu kita, dan kita diserahkan sebagai anak Bunda Maria. Dan dikatakan bahwa sejak itulah murid itu menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Sejak itulah Bunda Maria diterima di dalam gereja sebagai Bunda Gereja. Bunda Maria ikut membidani lahirnya gereja. Karena setelah Yesus naik ke surga, Bunda Maria bergabung dengan para rasul, berdoa novena selama 9 hari, mempersiapkan hati untuk turunnya Roh Kudus. Bunda Maria ikut menerima curahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan sebagaimana para rasul setelah hari Pentakosta, mereka tersebar kemana-mana mewartakan Injil, Bunda Maria juga ikut menyertai mereka. Salah satu contoh ialah Rasul Yakobus berangkat ke Spanyol untuk mewartakan Injil di sana. Sebelum berangkat, ia minta restu Bunda Maria. Tetapi ketika Yakobus berada di Spanyol, orang di sana tidak menerima Yesus karena mereka masih percaya kepada dewa-dewa setempat. Ditolak. Yakobus merasa frustrasi. Kemudian dia pergi berdoa di pantai. Tiba-tiba Bunda Maria
datang berdiri di atas sebuah tiang atau menara, menggendong Tuhan Yesus, membawa salib kayu. Bunda Maria itu belum meninggal waktu itu. Kalau gereja mencatat, itu terjadi pada tanggal 2 Januari tahun 40 Masehi. Jadi Bunda Maria masih hidup, sudah ikut mendampingi pewartaan gereja. Dia datang saya meneguhkan pewartaan Yakobus, mengatakan jangan takut, kau akan berhasil. Lalu dia memberikan salib kayu kepada Yakobus dan meminta supaya menara itu tetap ada sampai akhir zaman. Sekarang dibangunlah gereja katedral yang luar biasa besarnya dan menjadi pusat kesekian siara di Eropa. Itu di Saragossa, Spanyol. Ibunda Maria begitu mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataanmu. Dia langsung terlibat sepenuhnya di dalam proses keselamatan yang dilaksanakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan selama perjalanan sejarah gereja, kita melihat bahwa Bunda Maria berkali-kali menampakkan diri dan memberikan pesan-pesan, mengingatkan kita supaya kita mencintai Allah, supaya kita mengandalkan doa-doa Bunda Maria, supaya kita mempersembahkan kepada hati Bunda Maria perdamaian dunia ini. Karena begitu banyak peristiwa dalam sejarah yang menunjukkan bahwa Bunda Maria sungguh nyata membantu gereja. Saudara-saudara kekasih, doa Bunda Maria lebih relevan lagi kita butuhkan pada saat ini di menjelang ulang tahun yang ke-50 Konsili Vatikan kedua. Itu dievaluasi hasilnya melalui sinode seluruh keuskupan sedunia. Kita dicanangkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 10 Oktober yang lalu dan berjalan sampai 2023. Akan ada renungan-renungan, kegiatan-kegiatan, refleksi-refleksi untuk kembali melihat arah gereja. Maka disebut sinode berarti berjalan bersama. Kita minimal diminta turut membantu dengan doa. Karena saudara-saudara kekasih, kita tahu bahwa ada gerakan-gerakan baik dari dalam maupun di luar gereja itu merongrong gereja. Iblis mau menyesatkan gereja dengan menggunakan berbagai cara, baik orang dalam maupun orang luar. Sehingga ada sebagian orang agak was-was dengan sinode ini. Jangan-jangan sinode ini ditunggangi lagi oleh kuasa iblis, sehingga bukannya meluruskan jalan tapi justru semakin membengkokkan jalan gereja. Itu banyak pendapat seperti itu. Banyak keprihatinan seperti itu. Karena hasil Konsili Vatikan kedua sendiri itu banyak yang menentangnya. Sehingga dalam persiapan perayaan 50 tahun konsili ini, mereka-mereka yang selama ini berpikir miring tentang hasil Konsili Vatikan kedua
itu makin ragu. Dan karena itulah kita sangat perlu mendukung dengan doa-doa kita perjalanan sinode ini, supaya kuasa-kuasa kegelapan yang mau merongrong gereja, menyesatkan gereja, musuh-musuh gereja itu ditaklukkan. Musuh utama gereja adalah iblis, adalah setan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa sebenarnya iblis sudah berhasil dengan memecah belah gereja. Sehingga ada begitu banyak gereja muncul sekarang itu adalah perbuatan iblis. Itu orang banyak mengatakan seperti itu. Segala 40.000 sekte. Para Yesus berdoa supaya gereja itu satu. Kenapa bisa menjadi 40.000 sekte? Dari mana itu semua? Dari kepentingan manusia. Dari pikiran manusia. Dari refleksi manusia dan ketidakpuasan manusia. Yang tidak mau takluk kepada kebenaran dalam gereja Katolik. Sehingga merupakan suatu keprihatinan untuk kita semua. Mari kita mendukung gereja kita. Mari kita seperti Bunda Maria. Right or wrong is my church. Baik atau tidak baik adalah gerejaku. Bunda Maria seperti itu. Apakah putranya itu masih menyerupai manusia setelah disiksa? Tetap Bunda Maria mengatakan itu putraku. Sehingga Bunda Maria tidak takut mengikuti jalan salib dan merangkul putranya sendiri yang dalam kesakitan pedih. Gereja adalah tubuh Kristus yang kadang-kadang menampakkan diri seperti itu. Bagi banyak orang, gereja kadang-kadang tidak menarik. Ketika kepentingan orang itu tidak terpenuhi dalam gereja Katolik, maka gereja seperti Yesus yang tidak menarik lagi, berlumuran darah dan memuakkan, sehingga orang menyangkal dia, lari daripadanya. Mari kita sebagai orang Katolik yang sejati tetap setia kepada gereja kita. Satu-satunya gereja yang didirikan Yesus. Karena itu iblis, rombongan-rombongan anti gereja mengatakan, oh gampang kalau gereja lain itu bisa direntukan, tidak menjadi masalah. Yang susah ditentukan dari gereja Katolik. Karena itulah mereka lebih banyak memusuhi gereja, terutama dalam masa mendewakan akal budi sekarang dengan teknologi digital. Gampang sekali orang edit segala macam foto dan berita untuk menyebarkan kebohongan, untuk membenci gereja. Karena itu kita berdoa semoga sinode ini menghasilkan hasil yang baik. Andai kata memang dalam Konsili Vatikan kedua ada kekurangan-kekurangan, supaya itu diluruskan kembali. Tetapi kalau tidak ada, semoga itu dilindungi oleh Tuhan berkat doa Bunda Maria, sehingga gereja tetap berjalan terus, Yesus tetap dimuliakan, terlebih-lebih oleh kita. Yang kita seperti para murid, 3 tahun berhahihi dengan Yesus, kemana saja ikut Yesus, makan bersama, tidur bersama Yesus. Begitu Yesus mengalami derita, mereka lari. Bukannya lari, hanya bahkan menyangkal. Ini mari kita berdoa supaya kita tetap setia menerima gereja kita apa adanya. Kita tahu bahwa
ada motto gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa. Jadi pasti di kalangan hierarki, di kalangan klerus, para imam, uskup, apa semua pasti banyak kekurangan. Tidak berarti bahwa pemimpin gereja sudah suci. Kita tetap ada dalam dunia yang terlanjur basah oleh dosa. Kita masuk. Dan tidak akan pernah kering dari dosa ini sebelum dunia selesai. Tapi marilah kita berusaha berjalan di antara duri-duri itu. Tetap mengikuti Yesus. Mari, entah di rukun, entah di mana, kita berdoa untuk keberhasilan sinode ini. Hari ini kita sudah mendapatkan doa rosario untuk penutupan bulan Maria ini. Tadi kita sudah doakan. Nanti akhir misa kita akan mendoakan doa untuk sinode. Dan setiap saat kita akan mendoakan doa untuk sinode. Semoga berkat Tuhan menyertai kita, menyertai gereja, sehingga kuasa-kuasa gelap yang mulai merongrong gereja itu dapat dihancurkan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan adalah perintah yang utama. Mari kita berdoa kepada Bapa kita, sumber kehidupan dan keselamatan kita. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah gerejamu agar berani semakin terlibat dalam memperhatikan mereka yang kurang beruntung dan kurang dikasihi di masyarakat. Semoga semakin nyatalah kabar sukacitamu yang telah Engkau berikan bagi kami dan dunia ini di dalam kasih Kristus. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, tuntunlah para pejabat pemerintahan agar selalu bersikap adil terhadap warganya. Semoga mereka membela rakyat yang tertindas, serta memulihkan hak-hak mereka demi keadilan dan kesejahteraan umum. Bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat, ya Bapa, semoga kami tidak menghakimi orang-orang yang tersisihkan itu, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka menjadi bagian penuh dalam masyarakat. Semoga kami semakin berani untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah utama, yakni memuliakan Allah di dalam cinta kasih antar sesama kami. Bagi kita semua,
sebagai warga komunitas Kristiani di sini. Ya Bapa, semoga dalam komunitas Kristiani ini kami saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan membenci. Semoga kami bebas dari rasa sombong terhadap saudara-saudari yang kurang beruntung dan selalu bersedia membantu mereka yang dalam kesulitan. Kita bersyukur bersama dengan Pak Sutri Maximus Ketimo yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-32. Kita bersyukur bersama Ignatius Octavian Renaldi Dane yang merayakan ulang tahunnya. Bapa yang makasih, kami bersama dengan hamba-hambamu yang perkenankan merayakan ulang tahun ini, menaikkan puja dan syukur kepadamu atas penyataan dan kasih-Mu yang telah mereka rasakan selama dalam keluarga ini. Kami memberkat-Mu perjalanan hidup mereka selanjutnya. Semoga memberikan kekuatan kesehatan yang baik, sentiasa melindungi mereka dari segala mara bahaya, dan menuntun mereka untuk semakin mencintai Engkau dan mencintai satu sama lain. Kami mohon, kita berdoa untuk wujud kita masing-masing dan untuk saudara-saudara yang mohon doa kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa dan lemah ini. Mampukan kami mendekati sesama dengan kasih yang sabar dan hormat, sebagaimana kami alami dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia, ya bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan hati dan jiwa menyesatkan mereka kepadamu. Terimakan hasil persembahan kami sertakan hari ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami semakin menyerupai putramu dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memujimu, memuliakan, serta mengagungkan Dikau, khususnya pada penutupan bulan Maria ini. Santa Perawan Maria yang tetap perawan, dia dalam naungan Roh Kudus, telah mengandung putra tunggalmu, dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya, telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memujimu. Kami mohon perkenanan kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduslah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya yang sedang mengadakan sinode ini.
agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan kesemua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perahu Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun yang Kuperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mau bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke Seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang makan tubuhku akan hidup olehku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk saling menaruh cinta kasih satu sama lain, dan antarlah kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan pengumuman. Sejenak kita mendengarkan Warta Paroki untuk tanggal 30 dan 31 Oktober 2021.
Perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu biasa yang ke-32. Pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021, misa pukul 18.15. Pelayan Lektor 1 Christopher Kosasi, Lektor 2 Randy Immanuel, 2 umat Dexel Van Vian Victor, pengukur suhu Yuliana Putri, PPK Clemens Colin, Cornelis Andreas Tena, Mercy Batkies, Ferdi Kavendi, Yohanes Misi. Warta Paroki Martinus Jimung. Pada hari Minggu tanggal 7 November 2021, misa pukul 7.30, pelayan Lektor 1 Esther Maria Arek, Lektor 2 Clarissa Stefani Nanlohi, 2 umat Felicitas Maranatha Virginia Kabelen, pengukur suhu Aloysius B. Cotton dan Antonius Boli Apilabi, PPK Yosef Randa, Noldi Rengkuan, Aloysius Sandri, Romanis Rosso, Hendrik Sampiangin, dan Yohanes Dudu. Warta Paroki Bapak Raymondus Ebe. Pada hari Senin tanggal 1 November 2021 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Misa pukul 18, pelayan Lektor 1 Damasus Dego, Lektor 2 Antonius Boli, 2 umat Remigius Anggur. Pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, pengenangan arwah semua orang beriman. Misa pukul 18 dengan pelayan Lektor 1 Agustinus Randa, Lektor 2 Petrus Kanel Banglangi, 2 umat Justinus Garmi. Disampaikan kepada umat sekalian dalam rangka pelaksanaan misa tersebut di atas, maka nama-nama yang hendak didoakan ditulis dan dibawa ke gereja. Catatan yang pertama, dalam rangka pengenangan arwah semua orang beriman tanggal 2 November, maka setiap orang Kristiani dapat memperoleh indulgensi penuh bagi orang yang sudah meninggal. Caranya mengunjungi makam dan atau mendoakan arwah orang yang sudah meninggal, yang menjalankan setiap hari dari tanggal 1 sampai 8 November memperoleh indulgensi penuh, dan yang menjalankan pada hari-hari lain memperoleh indulgensi sebagian. Selanjutnya, anamnese yang dipakai dalam misa minggu depan yakni model pertama. Yang berikut, baptisan bayi atau anak bagi orang tua yang ingin anaknya dibaptis supaya mendaftar kepada ketua rukun untuk urusan administrasi. Hari dan tanggal pembaptisan akan disampaikan kemudian. Selanjutnya, akan menikah Stefanus Budi dari Toraja dengan Vincentia T. Pamula dari Parepare. Barang siapa mengetahui halangan pernikahan di atas, segera melapor kepada pastor paroki, dan ini merupakan pengumuman yang pertama. Lain-lain, kolekte minggu biasa ke-30, hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp1.211.000. Minggu 24 Oktober 2021 sebesar Rp1.254.000. Jumlah Rp2.465.000. Sedangkan untuk kolekte pembangunan tanggal 23 dan 24 Oktober 2021 sebesar Rp417.000. Kita semua dihimbau untuk selalu memperhatikan kolekte persembahan keluarga untuk gereja
walaupun sebagian kita ikut misa secara online, dan juga memperhatikan kartu dana mandiri untuk operasional paroki. Demikian Marta Paroki, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu adalah perayaan wajib gereja. Jadi tetap terbuka untuk 50% umat hadir di gereja. Dan umat yang tidak sempat hadir bisa mengirim nama-nama orang yang akan didoakan seperti biasa. Doa itu adalah ungkapan kasih kita kepada yang sudah meninggal, ungkapan perhatian kita, sekaligus juga dukungan kita untuk mohon apabila masih ada hukuman dosanya segera diampuni. Kita bisa membayangkan saudara-saudari, misalkan kita di rumah sakit atau kita di penjara, pada hari kunjungan semua orang mendapat kunjungan dari keluarganya. Kita sendiri tidak dapat. Pas kita menulis sana sini, apakah keluargaku ada juga datang kunjungi saya atau tidak. Seperti itulah jiwa-jiwa saudara kita yang tidak didoakan, terutama besok. Karena pasti semua orang meninggal besok didoakan oleh keluarganya, bahkan didoakan oleh gereja. Jadi mari kita juga mendoakan keluarga kita. Mereka jangan nunggu-nunggu, kok setelah aku mati aku sudah dilupakan. Jadi kita tetap berdoa. Dan karena dikatakan oleh Ibu Maria Sima bahwa para arwah itu bisa membaca, tapi tidak bisa membaca pikiran kita. Kalau ditulis, mereka tahu bahwa ada namaku didoakan. Tapi kok hanya dalam hati tidak disebutkan, mereka tidak tahu pasti didoakan itu tidak. Maka itu cukup ditulis. Sempat disebut syukur, tidak disebut juga tidak apa-apa, yang penting ditulis. Kalau kita berdoa dalam hati, memang Tuhan tahu kita doakan mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa kita doakan. Karena mereka tidak bisa membaca pikiran kita. Jadi sekedar info. Nah, sebagai penutup kita berdoa bagi sinode para uskup sedunia, mohon ditampilkan di depan. Kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, melalui perantaraan Bunda Maria, kami memohon kepadamu, curahkanlah dan terangilah hati dan budi kami dengan daya Roh Kudus-Mu. Kiranya sinode para uskup yang sementara berlangsung ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat menjadi momentum bagi kami untuk mengemban karya penyelamatan Allah secara aktif, penuh dan bertanggung jawab. Mampukanlah kami dalam melaksanakan tugas penggembalaan dan pertusan ini, agar umat-Mu di seluruh dunia dapat berjalan bersama dalam persekutuan hidup yang penuh kasih dan sukacita dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang melalui kelahiran Santa Pro Maria mengendaki penebusan umat manusia dengan kerihimannya, berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Amin. Semoga saudara selalu dimanapun merasakan perlindungannya dan memuliakan Dia, saudara dipandang pantas menerima pencipta kehidupan. Amin. Semoga saudara yang dengan hati penuh hormat berkumpul pada penutupan bulan Mei ini dalam misa kudus, memperoleh anugerah kegembiraan rohani dan karunia surgawi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara
dan menetap senantiasa. Amin. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. bersih